Pengertian kurikulum. Kurikulum pada umumnya adalah rancangan yang membuat seperangkat mata pelajaran atau materi yang akan dipelajari atau yang akan diajarkan guru kepada siswanya. Dengan kata lain, kurikulum mengacu pada cetak biru pembelajaran untuk memetik suatu hasil yang diinginkan. Dalam kurikulum terkandung dua hal pokok, yaitu yang pertama, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan yang kedua, tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. Fungsi kurikulum. Ada 5 fungsi kurikulum. Yang pertama, bagi guru. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, bagi kepala sekolah atau pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Yang ketiga, bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Yang keempat, bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberi bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Yang kelima, bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik ada 6 fungsi. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Yang kedua, fungsi integrasi. Yang ketiga, fungsi diferensial. Yang keempat, fungsi persiapan. Yang kelima, fungsi pemilihan. Dan yang keenam, fungsi diagnostik. Fungsi yang pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yaitu siswa dapat menempatkan dirinya dengan baik. Yang kedua, fungsi integrasi, yaitu siswa dapat memberikan kepribadian yang baik bagi masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensial, yaitu siswa dapat memiliki perbedaan dalam fisik ataupun psikis, dapat dilayani dan dihargai sama seperti yang lainnya. Yang keempat, fungsi persiapan, yaitu siswa dapat mempersiapkan dirinya untuk ke jenjang pendidikan yang lebih ataupun siswa yang tidak melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi bisa mempersiapkan dirinya untuk hidup di masyarakat. Yang kelima, fungsi pemilihan. Siswa dapat memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya di jenjang selanjutnya. Yang keenam, fungsi diagnostik, yaitu siswa dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan pada dirinya sehingga dapat mengembangkan potensinya. Jenis-jenis kurikulum. Ada 3 jenis kurikulum. Yang pertama, kurikulum ideal. Yang kedua, kurikulum aktual. Dan yang ketiga, kurikulum tersembunyi. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang diharapkan dapat dilakukan dan berfungsi sebagai acuan atau pedoman guru dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, kurikulum ideal merupakan pedoman bagi guru. Maka, kurikulum ini juga dinamakan kurikulum formal atau kurikulum tertulis. Guru dituntut untuk memahami dengan benar kurikulum ideal, bukan hanya tentang tujuan yang dicapai, akan tetapi berbagai hal yang berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan tersebut. Contoh kurikulum ideal,
Guru mengikuti kurikulum yang sudah dibuat oleh pemerintah, dan guru juga harus memahami tentang materi-materi yang ada di kurikulum tersebut. Kemudian, guru mencari cara yang efektif dan kreatif agar siswa mudah memahami materi yang diajarkan oleh guru. Yang kedua, kurikulum aktual. Kurikulum aktual adalah kurikulum nyata yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Contoh kurikulum aktual, guru dan sekolah memberikan sarana dan prasarana kepada siswa di setiap pembelajarannya, seperti pada pelajaran bahasa Inggris, materi tentang listening. Maka, guru dan pihak sekolah harus menyediakan radio ataupun speaker agar siswa dapat melaksanakan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi yaitu kurikulum yang pada dasarnya hasil dari suatu proses pendidikan yang tidak direncanakan. Artinya, perilaku yang muncul di luar tujuan yang dideskripsikan oleh guru. Contoh kurikulum tersembunyi, sekolah membuat banyak organisasi ataupun kegiatan yang dilakukan di luar jam pembelajaran sekolah. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar di waktu pembelajaran saja, tetapi siswa juga dapat belajar hal-hal yang baru di luar jam pembelajaran sekolah. Peranan kurikulum. Ada 3 peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif. Yang kedua, peranan kreatif. Yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Pertama, peranan konservatif. Maksudnya adalah semua kebudayaan yang sudah membudaya harus ditransmisikan kepada anak didik selaku generasi penerus. Oleh karena itu, semua ini menjadi tanggung jawab kurikulum dalam menafsirkan dan mewariskan nilai-nilai budaya yang mengandung makna membina perilaku anak didik. 2. Peranan kreatif. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. 3. Peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Peran guru dalam kurikulum. Ada 4 peran guru dalam kurikulum. Yang pertama, implementer. Yang kedua, adapter. Yang ketiga, developer. Dan yang keempat, researcher. Yang pertama, implementer. Sebagai implementer, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima sebagai kebijakan perumus kurikulum. Yang kedua, adapter. Peran guru sebagai adapter lebih dari hanya sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. 3. Developer. Peran sebagai developers, guru memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum,
Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Keempat, researchers. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Dalam pelaksanaan peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, efektivitas program, menguji strategi, dan juga model pembelajaran. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 1. Prinsip relevansi. Prinsip ini berkaitan dengan pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. 2. Prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Selain itu, prinsip fleksibilitas ini memiliki dua sisi, yakni fleksibel bagi guru dan fleksibel bagi siswa. 3. Prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling keterikatan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. 4. Prinsip efektivitas. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. 5. Prinsip efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Sejarah kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Pada zaman Belanda, pelaksanaan kurikulum pendidikan diwarnai oleh misi penjajahan Belanda. Begitu juga dengan kurikulum zaman Jepang, sehingga dapat dikatakan sumber daya manusia yang dapat membantu misi penjajahan. Belanda misalnya, dengan memanfaatkan pribumi untuk mengeruk kekayaan alam seoptimal mungkin, sedangkan Jepang dengan Asia Timur Raya dalam membantu misinya dalam peperangan. Kurikulum di Indonesia terbagi dalam 3 fase besar, yaitu yang pertama fase prakemerdekaan, yang kedua fase masa kemerdekaan, dan yang ketiga fase era reformasi. Yang pertama, fase prakemerdekaan. Tahun 1892, terdapat 2 macam sekolah rendah, yaitu sekolah kelas 2 yang ditujukan untuk pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun dan pelajaran yang diprogramkan yaitu berhitung, menulis, dan membaca. Selanjutnya, sekolah kelas 1. Sekolah kelas 1 ditujukan untuk anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikan awalnya 4 tahun, kemudian 5 tahun, dan akhirnya 7 tahun. Tujuan untuk mendidik pegawai-pegawai rendahan untuk keperluan kantor-kantor pemerintah dan kantor-kantor perdagangan. Programnya yaitu ilmu bumi, sejarah, ilmu hayat atau menggambar, dan ilmu mengukur tanah. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu dan bahasa Belanda.
Pada jenjang pendidikan menengah, didirikan gimnasium yang siswanya golongan ningrat. Masa belajar pendidikan ini berlangsung selama 3 tahun. Mata pelajaran yang diajarkan meliputi bahasa Belanda, bahasa Inggris, ilmu hitung, aljabar, ilmu ukur, ilmu alam atau kimia, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, dan tata buku. Model ini kemudian berubah menjadi Mir F. Gerbert Orderwich yang lama pendidikan 4 tahun. Sedangkan tingkat atas, Belanda mendirikan Algemeen Middelbaar School dengan lama pendidikan 3 tahun, terdiri dari bagian A dan bagian B. Bagian A spesifiknya adalah ilmu kebudayaan, yaitu kesastraan timur dan klasik barat. Adapun bagian B, spesifikasi pelajarannya adalah ilmu pengetahuan kealaman yang meliputi ilmu pasti dan ilmu alam. 2. Fase masa kemerdekaan. Pada tahun 1947 dikenal dengan nama Leerplan. Pada tahun 1952 dikenal dengan Rencana Pembelajaran Terurai. Pada tahun 1964 dikenal dengan nama Rencana Pendidikan 1964. Pada tahun 1973 dikenal dengan nama Berorientasi pada Tujuan. Pada tahun 1984 yaitu dikenal dengan nama CBSA, dan tahun 1994 dikenal dengan nama Link and Match. Ketiga, fase era reformasi. Fase era reformasi ada kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan KTSP, dan kurikulum 2013 atau yang kita kenal dengan K13.